Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 12 yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini dengan judul tema pengelolaan kelas dan guru efektif. Yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Aisyah Asfi Alfitriah. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Nuril Ilma. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Hoiruna Rizky Muhammad Duha. Sedangkan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Hirsi Rohman. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru efektif. Apa definisi dari guru efektif itu? Jadi di sini guru efektif ialah salah satu guru yang mempunyai komponen di sekolah dan menempati profesi yang paling penting dalam proses belajar mengajarnya. Jadi, yang dimaksud dengan guru efektif itu ialah guru yang bisa memotivasi peserta didik dan meningkatkan semangat peserta didik bukan karena takut kepada guru, melainkan semangat itu tumbuh dari peserta didik sendiri. Dan guru yang efektif mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi agar bisa menjadi guru yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru efektif. 1. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Ia terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling baik bagi anak-anak muda. 2. Mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya. Mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya. 3. Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka secara psikologi lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir. 4. Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatan tentang bekerjanya psikologi, biologi, dan antropologi kultural di dalam kelas. 5. Mereka keinginan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa di bawah pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiruna Rizky Muhammad Duha, ingin menyampaikan materi tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas pada dasarnya kegiatan guru di dalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksud sebagai upaya kegiatan siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti melalui proses menelaah kebutuhan siswa, menyusun rencana pembelajaran, menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa, dan menilai kemajuan siswa. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan sebagai proses menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, seperti melalui pemberian pengajaran dengan segera, pengembangan hubungan yang baik antara guru dan siswa, serta pengembangan aturan permainan dalam kegiatan kelompok. Banyak guru mengajar terkadang tidak memahami tentang manajemen dan kegiatan belajar mengajar di kelas dalam mindsetnya hanya berkutat pada cara yang tepat untuk menyampaikan materi sebagai tanggung jawab moral dan dalam mencerdaskan siswanya. Perilaku ini terus mengakar turun-temurun sehingga menyebabkan pola pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang bersistem sedemikian rupa tanpa ada keinginan untuk mengubah dan berusaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan konsep dasar manajemen pengelolaan kelas untuk menciptakan kelas yang kondusif
efektif dan efisien karena proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi mengelola kelas yang efektif. Nah, strategi merupakan niat atau garis besar serta haluan yang terkandung di dalam ide untuk direfleksikan dengan suatu kegiatan. Nah, jika di dalam pengelolaan kelas, strategi bisa diartikan sebagai pola atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dari segi substansi, materi, serta hasil. Nah, dalam mencapai semua itu, strategi pengelolaan kelas yang harus diperhatikan dalam strategi mengelola kelas yaitu yaitu memulai pelajaran tepat waktu, selanjutnya menata tempat duduk yang tepat sehingga siswa itu bisa berdiskusi atau membentuk lingkungan belajar yang nyaman bagi dia. Nah, yang selanjutnya yaitu mengatasi gangguan dari luar kelas. Seterusnya yaitu menetapkan aturan dan prosedur dengan jelas serta dapat dilaksanakan dengan konsisten. Lalu ada juga peralihan yang mulus serta menegur siswa yang berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang selanjutnya yaitu mempertahankan momentum selama pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri pelajaran secara tepat waktu. Nah, strategi pengelolaan kelas juga dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik mendekati, teknik isyarat, teknik menggunakan humor, teknik mengacuhkan, teknik yang keras, serta teknik menggunakan diskusi. Nah, di dalam pengelolaan kelas ada beberapa hal yang harus dihindari. Apa saja? Yaitu ketidaktepatan waktu memulai dan mengakhiri sebuah kegiatan pembelajaran. Adanya penyimpangan materi yang terlalu bertele-tele atau terlalu keluar dari konsep awal pembelajaran, mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, mengubah teguran menjadi suatu ocehan yang sangat panjang sehingga siswa akan merasa sangat tertekan. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang sangat mendukung pengelolaan kelas agar berjalan secara efektif dan efisien. Apa saja? Yaitu faktor lingkungan kelas dan metode pembelajaran. Nah, di lingkungan kelas sendiri itu ada visibility atau penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas sehingga siswa dapat mendukung siswa dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada accessibility, yaitu penataan ruang. Yang selanjutnya itu fleksibilitas. Nah, barang-barang di dalam kelas hendaknya selalu mudah ditata dan mudah dipindahkan yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini tuh sangat penting sekali bagi pengelolaan kelas. Nah, dan yang terakhir yaitu keindahan. Prinsip ini yaitu berkenaan dengan usaha guru dalam menata suatu kelas agar kelas tersebut berjalan kondusif ketika kegiatan pelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, metode ini dapat berbentuk seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, atau bisa juga dalam metode karya wisata. Nah, mungkin itu saja
presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.